Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim Dewantara Muda dari Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang. Dengan saya, Vina Nuraini dan rekan saya. Saya, Asmi Akmal Kurniawan. Saya Dian Ayu Puspitasari. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil audit investigatif yang telah kami susun berdasarkan studi kasus atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat di lingkungan Kementerian ABC secara objektif, mendalam, dan berlandaskan pada standar audit yang berlaku. Audit investigatif merupakan proses penting dalam mengungkap kebenaran atas dugaan penyimpangan yang ada di dalam organisasi pemerintahan. Audit ini dilaksanakan atas dasar laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian ABC atas dasar penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi yang dilakukan oleh Saudara FH selaku pejabat di bagian umum yang terindikasi melakukan kerjasama yang tidak profesional dengan Saudara UC atau pemilik PT UBA. Pengaduan ini disertai dengan bukti awal berupa komunikasi WhatsApp, rekaman CCTV, foto pemberian goodie bag, serta tanda terima parsel dan umroh. Oleh karena itu, audit investigatif ini digunakan untuk mengungkap kebenaran atas dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek ini. Indikasi awal penyimpangan ini meliputi yang pertama, arahan pemenang lelang secara tidak wajar, yang kedua, penerimaan gratifikasi dalam berbagai bentuk, yang ketiga, hubungan pribadi antara pejabat dan penyedia jasa. Yang keempat adalah dugaan pengaturan waktu dan tempat dalam proses negosiasi proyek. Untuk mengungkapkan kebenaran, auditor menerapkan teknik audit investigatif yang merujuk pada standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berikut teknik-teknik tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Auditor memverifikasi kesesuaian kondisi fisik gedung Pusdiklat dengan kontrak, mengacu pada SA 500 bukti audit dan SA 330 respon auditor terhadap risiko. Melalui pengukuran langsung dan observasi struktur bangunan, auditor menilai adanya selisih antara anggaran dan realisasi di lapangan. Yang kedua, pemeriksaan dokumen. Penelusuran atas dokumen kontrak, RAB, berita acara serah terima, dan realisasi anggaran didasarkan pada SA 500 bukti audit dan SA 230 dokumentasi audit. Tujuannya adalah untuk menguji kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung proyek. Yang ketiga adalah konfirmasi. Validasi yang dilakukan kepada pihak ketiga untuk memperkuat bukti dan memperjelas transaksi yang mencurigakan. Berdasarkan SA 500 bukti audit dan SA 505 konfirmasi eksternal. Konfirmasi ini menjadi bukti yang paling kuat di dalam audit investigatif. Dan yang keempat adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap Eva, UC, dan WI untuk menggali keterangan didasarkan pada SA 500 bukti audit, SA 550 pihak berelasi, dan SA 580 representasi tertulis. Wawancara ini membantu auditor untuk memperoleh pemahaman atas motif dan pola penyimpangan. Yang kelima adalah prosedur analitik. Auditor menganalisis hubungan data keuangan dan non-keuangan untuk mendeteksi anomali berdasarkan SA 520 prosedur analitik dan SA 315 identifikasi dan penilaian risiko. Hasilnya menunjukkan indikasi markup anggaran dan penyimpangan lainnya. Yang keenam adalah penghitungan kembali. Auditor menghitung ulang volume pekerjaan dan anggaran untuk memverifikasi keakuratan sesuai SA 500 bukti audit. Dalam kasus ini ditemukan dugaan penggelembungan atau markup sebesar 15,9 miliar rupiah. Yang terakhir adalah observasi. Observasi ini dilakukan dengan mengecek rekaman CCTV parkiran Mall Pondok Jaya yang memperlihatkan momen pemberian goodie bag oleh UC kepada Eva. Observasi ini merujuk pada SA 501. Pertimbangan spesifik atas unsur pilihan dan SA 500 bukti audit. Hasil audit menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan berupa 1. Kolusi dalam proses pemilihan penyedia jasa.
2. Penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara. 3. Rekayasa dokumen dan pelanggaran prinsip-prinsip lelang yang adil dan terbuka. Ketiganya yakni Saudara FH, Saudara UC, dan Saudara WI diduga secara kuat terlibat aktif dalam persekongkolan ini. Dampak dari praktik ini meliputi 1. Kerugian negara sebesar 15,9 miliar. 2. Rusaknya integritas pemerintahan. 3. Pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, auditor merekomendasikan 1. Melanjutkan proses hukum terhadap FH, UC, dan WI. 2. Melakukan pemeriksaan ulang proyek-proyek lain yang melibatkan FH. 3. Memperketat pengawasan internal Kementerian ABC. 4. Meningkatkan integritas pejabat publik melalui pelatihan dan pembinaan etik. Dapat disimpulkan bahwa audit investigatif ini berhasil mengungkap secara sistematis adanya penyimpangan dalam pembangunan gedung Pudisklab oleh Kementerian ABC. Audit dilakukan berdasarkan prinsip objektif, berbasis bukti, serta sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Diperlukan penegakan sanksi yang tegas dan perbaikan sistem pengawasan agar praktik serupa tidak terulang di masa depan. Demikian presentasi kami mengenai hasil audit investigatif. Semoga dapat menjadi masukan berharga dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.